Hari ini, kita bakal bahas tentang fenomena yang banyak terjadi di zaman ini, brain rot. Mungkin banyak dari kalian yang ngerasa kok otak kayak makin lemot, dulu bisa fokus baca buku berjam-jam, sekarang baru 5 menit belajar, tangan udah gatal, pengen cek HP. Nah, di video ini, kita bakal bongkar. Mulai dari apa itu brain rot, kenapa otak kita kena brain rot, gejala serta dampak brain rot, dan gimana caranya kita keluar dari lingkaran setan ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Apa itu brain rot? Brain rot bukan istilah medis resmi, tapi istilah ini populer buat gambarin kondisi di mana fungsi otak kita mulai menurun, khususnya kemampuan fokus, berpikir kritis, dan kreativitas. Dalam ilmu neuroscience, otak kita itu sangat adaptif. Ini disebut neuroplastisitas. Artinya, kebiasaan kita setiap hari akan membentuk jalur-jalur saraf baru. Kalau kita sering latih otak buat hal-hal dalam, kompleks, otak makin kuat. Tapi kalau setiap hari kita cuma kasih asupan hiburan cepat, konten instan, otak kita terbiasa mikir pendek, gampang puas tanpa usaha. Kenapa otak kita kena brain rot? Mari kita bahas dari sisi ilmiah dan psikologi, cara kerja brain rot mempengaruhi otak kita. 1. Dopamin dan sistem reward otak. Setiap kali kamu scroll video lucu, lihat notifikasi, dapat like, otak kamu ngeluarin dopamin. Dopamin ini hormon yang kasih rasa senang, puas, kayak hadiah kecil. Menurut penelitian di Harvard Medical School, ini bagian dari sistem reward otak yang bikin kita pengen ngulang terus perilaku itu. Masalahnya, konten instan bikin dopamin naik cepat, tapi juga cepat turun. Akhirnya, kita makin cari tembakan dopamin baru, scroll lagi. Dan ini bikin kita sulit menikmati aktivitas yang butuh usaha panjang, kayak baca buku atau belajar. 2. Overload informasi, cognitive overload. Menurut psikologi kognitif, otak kita cuma bisa proses informasi dalam jumlah tertentu di satu waktu. Terlalu banyak info, apalagi info dangkal, bikin kita overwhelm. Akhirnya, otak kita capek duluan. Ini disebut cognitive overload. Kondisi saat memori kerja kita kebanjiran data sampai nggak bisa fokus. 3. Algoritma media sosial dan conditioning. Dalam psikologi ini mirip kayak operant conditioning. Algoritma sosmed kasih kita hadiah berupa konten seru atau viral, supaya kita terus kembali. Kita jadi terbiasa mencari kepuasan instan, tanpa sadar dikondisikan untuk ketagihan. Gejala dan dampak brain rot. 1. Fokus memburuk. Studi di University of California menemukan, rata-rata orang sekarang hanya bisa fokus sekitar 8 detik sebelum terganggu. Ini lebih pendek dari ikan mas, yang konon 9 detik. Dampaknya penurunan fungsi memori kerja. Karena otak kebiasaan menangkap potongan-potongan info, kemampuan memproses info kompleks menurun. 2. Berpikir dangkal. Karena otak jarang diajak mikir panjang, kita jadi suka cari solusi instan. Hubungan sosial jadi dangkal, interaksi kita makin sebatas layar. Koneksi emosional menurun, kreativitas menurun. Bagian otak kreatif, khususnya di prefrontal cortex, kurang aktif karena jarang diajak eksplor ide. 3. Mood swing, cemas, mudah insecure. Terlalu sering bandingin diri lewat sosial media, bikin kita gampang cemas, merasa tidak cukup baik. Rentan stres dan depresi ringan. Studi di American Psychological Association sebut, konsumsi sosmed berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Menurut survei 2023, rata-rata orang Indonesia habiskan 4,3 jam sehari di media sosial. Itu artinya, hampir 1.600 jam setahun, atau 66 hari penuh hanya untuk scroll. Kapan terakhir kali kamu duduk tanpa pegang HP, 10 menit aja menikmati sunyi, atau sepi sedikit aja kamu langsung scroll? Tapi tenang, nggak ada kata terlambat buat mengembalikan kejernihan otak kita. Ini strategi yang bisa kamu coba. 1. Ubah algoritma, jangan biarin algoritma ngatur otak kita. Klik not interested di konten receh, follow akun bermanfaat. Dalam teori conditioning, ini namanya extinction. Kita matikan pola lama. 2. Latih prefrontal cortex caranya, meditasi 10-15 menit. Ini terbukti di jurnal Neuroscience Letters bisa aktifkan area fokus dan kontrol diri. Latihan fokus.
Baca buku, journaling, belajar hal baru. 3. Batasi screen time, kasih batas jelas. Misalnya, cuma buka sosmed setelah jam produktif selesai. Keempat, isi dengan aktivitas pembangunan diri. Belajar bahasa latihan skill baru olahraga, ini bantu riset sistem reward otak kita. 5. Terapkan mini digital detox, 1 jam sehari tanpa HP, 1 hari dalam seminggu tanpa media sosial. Menurut penelitian di Journal of Social and Clinical Psychology, detox digital bisa turunkan gejala depresi dan cemas dalam 3 minggu. Albert Einstein pernah bilang, teknologi seharusnya jadi pelayan kita, bukan majikan kita. Pertanyaannya, hari ini, siapa yang ngatur siapa? Brain rot itu bukan kutukan, ini hasil kebiasaan. Dan kabar baiknya, kebiasaan juga yang bisa jadi obatnya. Otak kita plastis, kita bisa latih dia jadi kuat lagi. Mulai dari hal kecil. Karena waktu kita terlalu berharga buat habis, cuma scroll, tanpa arah. Besok pagi, coba bangun tidur tanpa langsung pegang HP. Duduk, tarik napas, lihat langit, rasain bedanya. Waktu nggak bisa kita tarik lagi. Tapi hari ini, kamu bisa pilih. Terus tenggelam di konten instan, atau mulai bangun versi terbaik dirimu. Pilihan ada di tanganmu. Kalau kamu ngerasa cerita ini relate sama kamu, share ke teman kamu yang mungkin juga lagi terjebak brain rot. Tulis di komentar. Langkah pertama, apa yang mau kamu coba hari ini? Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan insight berharga lainnya.